Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Iya Ibu, suaranya jelas. Ya, Bu. Ya, oke. Selamat siang adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu, kabarnya baik Ibu. Oke, nanti untuk lain kali sebelum Ibu masuk pasti akan ada review ya. Jadi adik-adik akan membaca lagi ya untuk materi yang sebelumnya. Oke, Ibu langsung aja ya untuk materi yang selanjutnya terkait dengan lipid. Ibu isi share screen ya. Oke, apakah materi Ibu sudah terlihat dengan jelas? Sudah Ibu. Oke, Ibu mulai ya. Jika ada yang mau ditanyakan, adik-adik bisa memanfaatkan fitur raise hand-nya. Ibu akan persilahkan bagi ada yang ingin bertanya. Ya. Dan jika ada yang masih malu, adik-adik bisa bagi yang aktif, voice-nya boleh di-unmute ya. Oke, Ibu, lanjut aja ya. Oke, bagi yang masih aktif voice-nya di-unmute ya, selama kuliah berlangsung, dan jika adik-adik ingin bertanya, bisa memanfaatkan fitur raise hand dan juga bisa memanfaatkan fitur chat Zoom-nya ya. Jadi jika ada yang bertanyakan. Oke. Untuk minggu ini sebenarnya ini materi minggu 12 dan 13 ya. Jadi Ibu langsung aja ya membahas materi minggu 12 dan 13, dan nanti minggu ke-13-nya adik-adik bisa fokus untuk mengerjakan kuisnya ya. Jadi nanti sambil belajar adik-adik bisa mengerjakan kuisnya ya untuk materi terkait minggu ke-9 sampai minggu ke-11 ya. Jadi nanti kuisnya akan saya sematkan atau Ibu sematkan di minggu ke-13 ya. Oke, untuk minggu ini kita akan belajar terkait dengan lipid. Minggu kemarin kita sudah belajar terkait dengan karbohidrat ya. Jadi karbohidrat kita sudah memahami ya terkait dengan apa sih pengertian dari karbohidrat itu sendiri, terus bagaimana susunan kimianya, bagaimana fungsinya, dan bagaimana penggolongannya ya dari klasifikasi dari karbohidrat. Dan mudah-mudahan adik-adik tetap membaca materi perkuliahnya ya, jadi supaya adik-adik tidak ada beban banyak ya untuk belajar jika nanti kita akan masuk ke ujian UAS ya. Oke, untuk minggu ini kita akan belajar terkait dengan apa sih definisi dari lipid itu, terus fungsi dari lipid, dan ketiga jenis-jenis dari lipid dan klasifikasi dari lipid ya. Jadi ini 4 poin yang akan kita pelajari terkait materi minggu ini dan minggu ke-13
Oke, kita masuk ke definisi lipid ya. Oke. Kalau karbohidrat kan merupakan senyawa organik yang terdiri atas atom karbon dan hidrogen ya. Tetapi kadang ada juga yang selain atom karbon dan hidrogen juga terikat dengan atom nitrogen dan sulfur ya. Tapi karbohidrat itu perbandingan antara atom hidrogen dan oksigen berbanding 2:1 ya. Oke, kita lihat apa sih itu lipid ya. Jadi yang kita lihat ya. Jadi lipid itu adalah molekul-molekul biologis yang tidak larut di dalam air, tetapi larut di dalam pelarut organik. Jadi biasa ini kita bisa praktekkan ya secara teknis. Minyak dengan air itu pasti tidak akan campur ya, dia akan memisah ya. Adik-adik perhatikan aja, kalau adik-adik tuangkan minyak ke dalam air, pasti dia tidak akan bergabung ya. Tetapi lipid ini larut di dalam larut-larut organik ya. Oke, jadi itu perbedaan antara lipid dengan karbohidrat ya. Terus lipid itu dari segi susunan ya, terdiri atas atom karbon, hidrogen dan oksigen ya. Itu secara umum ya. Tetapi kadang-kadang berkaitan dengan nitrogen dengan fosfor ya. Terus lipid itu tidak memiliki bungkus fungsional yang khusus ya, berbeda dengan karbohidrat ya. Oke, berbeda dengan karbohidratnya, tetapi oke, apakah adik-adik sudah siap menerima perkuliahan hari ini? Itu kan saya. Sudah siap, Ibu. Oke, kalau ini saat saya menjelaskan, voice-nya di-unmute ya. Jika ada yang ingin mau ditanyakan, adik-adik mengangkatkan fitur raise hand-nya. Ya. Oke, Ibu lanjut lagi. Oke. Terus lipid itu merupakan ester dari asam karboksilat. Jadi dia merupakan ester ya, turunan dari asam karboksilat. Asam karboksilat itu adalah COH rantai panjang dengan alkohol atau gliserol ya. Jadi dia memiliki dalam susunan atau struktur kimianya itu terdiri atas asam karboksilat dan rantai panjang atau gliserol. Nanti kita lihat terkait dengan susunan kimianya. Oke, kita masuk ke dalam fungsi lipid ya. Jadi lipid itu berfungsi sebagai penyusun atau struktur membran sel ya. Jadi dalam hal ini lipid berperan sebagai barier untuk sel dan mengatur aliran material-material ya. Kemana? Belakang, Sah? Oke, terus selain dari sebagai struktur membran sel, dia juga berfungsi sebagai cadangan energi ya. Jadi jika energi berlebih, lipidnya ini disimpan di dalam jaringan adiposa ya. Jadi jaringan adiposa atau jaringan lemak ya. Terus yang ketiga adalah sebagai hormon dan vitamin ya. Jadi sebenarnya
lipid itu sebagai istilahnya yang bentuk hormon dan vitamin ya. Jadi pada umumnya hormon reproduksi itu dibentuk dari kolesterol ya. Jadi sebenarnya kalau banyak orang bilang jangan terlalu banyak makan bahan hewani ya karena kolesterolnya tinggi ya. Tetapi kolesterol itu penting dalam pembentukan hormon dan vitamin ya. Jadi banyak hormon dan vitamin itu terbentuk dari kolesterol ya, disintesis dari kolesterol ya. Jadi inilah beberapa dari fungsi dari lipid ya. Tapi pada umumnya dia berfungsi sebagai struktur membran sel, cadangan energi, dan sebagai pembentuk hormon dan vitamin ya. Jadi vitamin ini kan terbagi atas dua ya. Jadi vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak ya. Jadi dia vitamin yang terbentuk adalah vitamin yang larut dalam lemak. Mungkin sebelum saya lanjutkan, vitamin yang larut dalam lemak itu apa? Oke, ada yang bisa menjawab vitamin yang larut dalam lemak itu vitamin apa? Vitamin apa? Ada vitamin A, Bu, vitamin D, terus vitamin E, vitamin dan vitamin K. Oke, ya betul ya, Dimas ya. Jadi vitamin yang larut dalam lemak itu adalah vitamin ADEK ya. Jadi vitamin A, D, E, dan K ya. Jadi pada umumnya untuk produk-produk hewani ya pasti banyak mengandung vitamin-vitamin yang larut dalam lemak ya. Oke, lanjut lagi. Oke, tadi kita sudah terkait dengan apa sih itu lipid, terus apa fungsinya, terus kita masuk ke dalam jenis-jenis lipid ya. Oke, lipid itu terdiri atas 4 ya. Jadi ada asam lemak, ada gliserida, ada lipid kompleks, dan ada non gliserida ya. Jadi keempat jenis ini dia memiliki peranan masing-masing ya dalam menyusun tubuh kita ya, karena lipid juga berfungsi sebagai struktur membran sel ya, membentuk struktur membran sel, terus sebagai fungsi energi ya, terus yang ketiga dia membentuk hormon dan vitamin ya. Oke, kita masuk di sini jenis-jenis lipid ya, itu ada asam lemak ya. Jadi asam lemak itu terdiri atas asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh ya. Terus gliserida itu terdiri atas gliserida netral dan fosfogliserida. Nanti kita lihat satu-satu ya, apa itu asam lemak tak jenuh, apa itu asam lemak jenuh ya. Terus lipid kompleks terdiri atas lipoprotein dan lipid ya. Jadi yang masuk dalam lipid kompleks ini seperti adik-adik biasa mendengar berapa HDL-nya, berapa LDL-nya, berapa kolesterolnya ya, yang itu yang masuk ke dalam lipid kompleks dan memiliki peranan yang penting ya terkait dalam proses metabolisme atau kadar lemak yang ada di dalam darah. Oke, terus yang keempat adalah non-gliserida. Ini terdiri atas sphingolipid atau lemak yang terdapat di dalam jaringan saraf ya, sphingolipid, terus steroid dan malam ya. Steroid ini adalah hormon-hormon steroid ya, dan malam. Bukan malam siang ya, tetapi ada biasa disebut malam atau wax ya, wax istilahnya, atau lilin ya. Oke, kita lihat satu-satu ya terkait dengan asam lemak. Oke, asam lemak merupakan asam monokarboksilat rantai panjang ya. Dalam rumus empirisnya pasti modelnya seperti ini ya, CH3, CH2N, COOH ya, ataukah CnH2n tambah 1 dan COOH ya. Jadi dari definisi lipid ya pasti dia memiliki susunan atau struktur kimianya terdiri atas asam karboksilat ya. Asam karboksilatnya adalah COOH ya. Terus terdiri atas
atom karbon, hidrogen dengan oksigen ya. Bisa dilihat dari rumus kimia empirisnya. Oke. Rentang ukuran dari asam lemak itu dari jumlah karbonnya 12 sampai dengan 24 ya. Oke. Terus asam organik yang terdiri atas rantai hidrokarbon lurus yang pada satu ujungnya mempunyai gugus karboksil ya, dan pada ujung lainnya terdiri atas gugus metil ya. Jadi ada di ujung yang satunya ada gugus metilnya dan di ujung selanjutnya adalah gugus karboksil ya. Jadi gugus karboksilnya adalah COH dan gugus metilnya adalah CH3. Oke. Terus asam lemak ini terdiri atas dua ya. Jadi asam lemak jenuh dengan asam lemak tak jenuh ya. Oke. Yang bagaimana dibilang asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh ya. Jadi asam lemak jenuh ini adalah asam lemak tidak memiliki ikatan rangkap ya. Pada umumnya biasa asam lemak jenuh itu banyak terdapat pada nabati ya, bagian-bagian nabati. Sedangkan kalau asam lemak tak jenuh itu pada umumnya terdapat pada hewani ya, pada telur, pada daging, pada susu ya. Rata-rata lemaknya, asam lemaknya merupakan asam lemak tak jenuh ya. Oke. Kita lihat yang apa sih sifat-sifat asam lemak ya. Jadi sifat-sifat asam lemaknya itu titik cair dari asam lemak tidak jenuh lebih rendah dari asam lemak jenuh ya. Jadi pada umumnya asam lemak tidak jenuh itu cair pada suhu ruangan ya. Jadi pada umumnya asam lemak tidak jenuh itu cair pada suhu ruangan. Terus asam lemak yang diperoleh dari hidrolisis lipida biasanya mengandung campuran asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh ya. Titik cair asam lemak meningkat dengan bertambahnya panjang rantai karbon. Jadi titik cairnya akan meningkat jika rantai karbonnya juga panjangnya. Karena di sini kita lihat ya dari rentang ukuran yang masuk dalam asam lemak jika memiliki atom karbon sebanyak 12 sampai dengan 24 ya, dan ini yang memberikan pengaruh terhadap titik cair dari asam lemak ya. Oke, kita masuk ke dalam penggolongan asam lemak ya. Jadi dari jumlah atom karbon yang terikat dalam rantai gliserida itu terdiri atas 4 golongan ya, 4 golongan asam lemak ya. Jadi ada asam lemak berantai pendek, itu dia memiliki atom karbon cuma 6 atau kurang ya. Sedangkan yang sedang 8 sampai 12 atom karbon dan panjang 14 sampai 18 atom karbon, dan kalau yang sangat panjang itu 20 karbon atau lebih ya. Jadi yang bagian dari lipid itu adalah yang pertama adalah asam lemak ya. Asam lemak itu lagi dibagi atas 2 ya. Jadi apakah berdasarkan jumlah ikatan rangkapnya itu terdiri atas 2 ya. Jadi asam lemak jenuh dengan asam lemak tak jenuh ya. Oke, terus berdasarkan jumlah atomnya dia dibagi lagi menjadi 4 golongan ya. Jadi asam lemak berantai pendek, asam lemak berantai sedang, asam lemak berantai panjang, dan asam lemak berantai sangat panjang ya. Jadi itu berdasarkan dengan jumlah atom karbon yang ada. Oke, terus berdasarkan tingkat kejenuhannya ada 2 ya, jadi asam lemak jenuh dengan asam lemak tidak jenuh ya. Oke, kita masuk ke asam lemak jenuh ya. Oke, tadi Ibu sudah menyampaikan ya, jadi asam lemak jenuh dengan tidak jenuh itu berdasarkan ada tidaknya ikatan rangkapnya ya. Oke, kita masuk ke asam lemak jenuh ya. Asam lemak yang terdiri atas rantai karbon yang mengikat semua hidrogen yang dapat diikat ya. Jadi atom karbonnya ini kan di awal sudah dijelaskan ya. Jadi dia di bagian ujungnya ada gugus karboksilat dan di ujung yang satunya dia ada gugus metil ya. Terus atom karbon ini juga akan berikatan dengan atom hidrogen ya. Oke, nanti kita lihat.
Asam lemak yang terdiri atas rantai karbon yang mengikat semua hidrogen yang dapat diikat. Terus minyak nabati sebagian besar mengandung asam palmitat, asam stearat, asam oleat, dan asam linoleat ya. Kecuali minyak kelapa dan minyak kelapa sawit yang banyak mengandung asam lemak jenuh rantai sedang ya. Jadi rata-rata yang asam lemak jenuh itu merupakan lemak yang berasal dari nabati ya. Oke, jadi inilah berapa contoh dari asam lemak jenuh ya. Jadi ada asam cuka, asam propionat, butirat, kaproat, tapiat. Jadi rata-rata yang berasal dari nabati ya. Oke, jadi ini yang saya bilang ya. Jadi yang mana dibilang gugus karboksilatnya ya. Pada bagian ujung ini adalah gugus karboksilat ya. Jadi ini adalah gugus karboksilat ya. Oke. Terus yang bagian ujungnya ada dikatakan sebagai gugus metil. Jadi ini adalah gugus metil ya. Oke. Terus di antara atom karbon dia mengikat semua atom hidrogen ya, berbeda dengan atom berbeda dengan struktur susunan kimia dari karbohidrat ya, karena atom karbonnya dia juga mengikat atom oksigen dengan hidrogen ya, OH. Oke, jadi ini yang adik-adik bisa lihat ya. Jadi kalau asam lemak jenuh itu dia tidak memiliki ikatan rangkap ya, jadi dia tidak memiliki ikatan rangkap di antara atom karbon ya. Oke, jadi makanya untuk asam lemak yang berasal dari nabati itu mudah terurai ya, berbeda halnya dengan pada hewan ya. Jadi kalau pada hewani itu kan dia memiliki ikatan rangkap ya, jadi untuk penguraiannya juga akan lebih lama. Ibu lanjut ya. Terus asam tadi sudah kita lihat ya, asam lemak jenuh, dan kita masuk ke dalam asam lemak tak jenuh ya. Oke, asam lemak yang mengandung satu atau lebih ikatan rangkap ya. Jadi tak jenuh itu dia memiliki satu atau lebih ikatan rangkap, umumnya berbentuk cair dan tidak dapat disintesis oleh tubuh ya. Jadi semua lipid asal hewani dan sebagian besar asam nabati mengandung asam lemak rantai panjang ya. Jadi asam lemak rantai sangat panjang terdapat dalam minyak kitanya. Jadi umumnya yang asam lemak tak jenuh itu rata-rata terdapat pada semua lipid asal hewani ya. Dan ada juga yang dari nabati ya, yang pada umumnya yang dari nabati yang jika memiliki asam lemak rantai panjang ya. Oke. Oke, yang ini ya beberapa contoh dari asam lemak tak jenuh. Dia terdiri atas 3 golongan ya, berdasarkan tingkat kejenuhannya ya. Jadi yang pertama adalah asam lemak tak jenuh tunggal. Terus yang kedua adalah asam lemak tak jenuh banyak atau dikatakan sebagai adik-adik pernah dengar ya, monounsaturated, polyunsaturated, dan yang golongan yang ketiga adalah eicosanoid ya, adalah senyawa yang berasal dari asam lemak, eicosapolionat yang meliputi prostaglandin ya, rata-rata yang hormon-hormon ya seperti prostaglandin, prostacyclin, dan trombosan ya. Jadi inilah penggolongan dari asam lemak tak jenuh berdasarkan dengan tingkat kejenuhannya ya. Jadi tingkat kejenuhannya itu dipengaruhi oleh berapa banyak ikatan rangkapnya ya. Jadi kalau dia asam lemak tak jenuh tunggal atau monounsaturated itu dia memiliki satu ikatan rangkap ya, sedangkan yang banyak itu adalah poly ya. Poly itu artinya banyak ya, lebih dari satu. Sedangkan golongan yang ketiga adalah eicosanoid ya, pada umumnya merupakan masuk dalam golongan-golongan hormon ya. Oke.
Terus di sini juga asam lemak tak jenuh dibagi dalam 4 kelas ya. Jadi ada omega 3 ya, yang umumnya adik-adik selalu dengar ya pada yang sangat dibutuhkan untuk pembentukan otak ya. Itu yang umum selalu ditambahkan di dalam susu formula ya. Jadi ada omega 3, omega 6, omega 7, omega 9 ya. Jadi inilah berapa, tapi yang umum biasa yang selalu digunakan ya sebagai bahan tambahan di dalam susu formula atau di dalam telur itu kan ada istilahnya omega 3 dengan omega 9 ya. Omega 3 asam linoleat dan omega 9 ya. Dan umumnya yang banyak produk-produk yang ditambahkan terkait dengan omega ini itu adalah produk susu dan telur ya. Oke, terus kita lihat di sini apa perbedaan dengan asam lemak jenuh dengan asam lemak tak jenuh ya. Jadi asam lemak jenuh dengan tak jenuh itu terlihat dari ikatan rangkapnya. Oke, adik-adik bisa lihat di sini ya. Oke, jadi adik-adik bisa lihat di sini ya. Jadi kalau dia memiliki ikatan rangkap ini pasti akan untuk mengurai itu akan lebih lama dibandingkan jika dia hanya memiliki satu, artinya tidak memiliki ikatan rangkap ya. Jadi ini yang membedakan antara asam lemak jenuh dengan tidak jenuh. Dan di sisi kanan juga dia memiliki gugus karboksilat dan di sisi kirinya juga dia memiliki gugus metila. Jadi yang membedakan adalah ada tidaknya ikatan rangkap ya. Oke. Ini merupakan asam lemak penting bagi tubuh ya. Jadi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh ada asam ristat, palmitat, palmitoleat, asam stearat, asam foleat, asam linoleat, dan asam linolenat dan asam argironat. Ya, jadi untuk strukturnya adik-adik bisa lihat seperti di sampingnya dan ini merupakan asam-asam lemak yang sangat dibutuhkan oleh tubuh ya. Jadi makanya biasa asam-asam lemak ini yang biasa ditambahkan dengan sengaja di dalam susu formula, di dalam produk-produk olahan lainnya ya. Oke, tadi kita sudah memahami ya terkait dengan asam lemak. Jadi asam lemak juga itu memiliki di bagian ujungnya memiliki gugus karboksilat, di bagian ujungnya lagi yang satu dia memiliki gugus metil ya. Terus atom karbonnya dia mengikat atom hidrogen. Terus berdasarkan dengan tingkat kejenuhannya dia bagi lagi menjadi dua ya, jadi ada asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh ya. Terus selain tingkat kejenuhannya juga dibagi ya, jadi ada omega 3, 6, 7 dengan omega 9 ya, yaitu terkait dengan asam lemak ya. Terus kita masuk ke dalam klasifikasi lipid yang kedua itu adalah gliserida ya. Oke, gliserida di sini terdiri atas gliserida netral dan fosfolipid atau fosfogliserida. Oke, kita masuk ke gliserida netral. Oke, gliserida netral adalah ester antara asam lemak dengan gliserol ya. Jadi merupakan ester dari antara asam lemak dengan gliserol ya. Terus fungsi dari gliserida netral itu dia sebagai simpangan energi ya. Jadi energi yang tersimpan di dalam tubuh kita ya, jika dia berlebih itu akan disimpan di dalam jaringan adiposa, jaringan adiposa atau jaringan lemak itu dalam bentuk trigliserida. Oke, jika Ibu
menanyakan jika energi yang berlebih disimpan dalam jaringan adiposa kita itu dalam bentuk apa? Nah, adik-adik pasti akan menjawab dalam bentuk trigliserida. Oke? Oke. Terus di sini setiap gliserol mungkin akan berikatan dengan 1, 2, atau 3 asam lemak yang tidak harus sama. Ya, jadi gliserol ini akan berikatan dengan asam lemak ya. Jadi jika gliserol berikatan dengan 1 asam lemak disebut sebagai monogliserida ya. Mono artinya dia mengikat 1 asam lemak, terus gliserol ini berikatan dengan 1 asam lemak disebut dengan monogliserida. Terus jika gliserol ini berikatan dengan 2 asam lemak itu disebut sebagai digliserida ya. Dan jika gliserol ini berikatan dengan 3 asam lemak dinamakan dengan trigliserida ya. Jadi klasifikasinya itu berdasarkan berapa banyak atau berapa jumlah asam lemak yang diikat ya. Gliserol mengikat berapa jumlah asam lemaknya ya. Oke, trigliserida ini merupakan cadangan energi yang penting dari sumber lipid ya. Jadi jika kita tidak makan ya, jadi energi yang tersimpan di dalam tubuh yang pertama akan dipecah adalah karbohidratnya, kemudian lipidnya, kemudian yang ketiga protein, dan jika sudah tidak ada itu orang tidak akan dapat bertahan lagi ya. Oke, dan dari segi lipid ya, jika energi berlebih ya, itu akan disimpan di dalam jaringan adiposa kita itu dalam bentuk trigliserida. Oke, dan jika kita butuhkan trigliserida ini yang akan diambil di dalam jaringan adiposa, kemudian akan dipecah lagi ya. Jadi dalam metabolisme tubuh nanti di mata kuliah biokimia selanjutnya ya, mata kuliah lanjutan dari kimia ini, nanti kita akan melihat ya proses metabolisme atau proses reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh kita ya, bagaimana proses anabolisme, bagaimana proses katabolisme, atau yang dikatakan bagaimana proses sintesis dan bagaimana proses katabolis ya, atau bagaimana proses pemecahan ya, atau kalau sintesis itu disebut sebagai anabolisme atau pembentukan ya, sintesis pembentukan, dan bagaimana menguraikan atau katabolisme ya, atau katalis ya. Oke. Oke, yang ini yang Ibu maksud ya. Jadi 3 asam lemak dengan gliserol. Gliserol ini adalah H2OC ya. Jadi H2C. Ini adalah gliserol, dan jika gliserol berikatan dengan 3 asam lemak disebut adalah trigliserida ya. Oke. Apa sih perbedaan antara lemak dengan minyak ya? Jadi lemak itu berasal dari hewani, dan kalau minyak itu berasal dari nabati ya. Oke, lemak umumnya diperoleh dari hewan, sedangkan minyak umumnya diperoleh dari tumbuhan ya. Terus kalau pada lemak itu umumnya berwujud padat pada suhu ruang. Ya, itu adik-adik bisa lihat ya pada lemak abdominal, pada unggas ya, itu pada suhu ruang atau suhu kamar atau suhu 30 derajat Celcius itu pasti dia berbentuk padat ya, berbeda dengan lemak atau minyak ya, itu dia berwujud cair pada suhu ruang ya. Terus yang ketiga tersusun dari asam lemak tak jenuh ya. Jadi kalau lemak itu tadi Ibu sudah menyampaikan ya, pada umumnya yang lemak itu dari hewani pada umumnya tersusun dari asam lemak tak jenuh ya, dia memiliki ikatan rapat ya. Jadi makanya kadang orang yang biasa mengalami gangguan dalam proses metabolisme di dalam tubuhnya ya, terkait dengan metabolisme lipidnya, itu dia akan mengurangi konsumsi lemak-lemak yang berasal dari hewan ya. Karena kenapa? Karena lemak hewani itu susah untuk diuraikan karena dia memiliki ikatan rangkap ya. Sedangkan kalau minyak dia tersusun dari asam lemak jenuh ya. Oke. Contohnya itu seperti asam palmitat ya, itu
merupakan asam-asam lemak jenuh yang berasal dari nabati. Oke, jadi ini adalah perbedaan antara lemak dan minyak ya. Jadi jika adik-adik ditanyakan apa sih perbedaan antara lemak dan minyak ya, adik-adik bisa menjawab. Oke, terus kedua itu fosfolipid atau fosfogliserida ya. Yang pertama itu terkait dengan ini ya, gliserida netral, kemudian bagian dari gliserida itu ada gliserida netral dan kedua adalah fosfolipid ya. Fosfolipid itu dari katanya saja sudah terlihat dia fosfo atau dia memiliki gugus fosfat ya. Jadi di sini fosfolipid adalah lipid yang mengandung gugus fosfat ya. Oke, kita lihat lemak termodifikasi ketika fosfat mengganti salah satu rantai asam lemak ya. Jadi terus penggunaan dari fosfogliserida itu pada umumnya dia sebagai komponen dalam penyusunan membran sel, terus sebagai agen emulsi. Oke. Di sini kan tadi definisi dari lipid ya, dia pada umumnya jika dia tidak larut dalam pelarut air ya, tetapi dia larut dalam pelarut organik. Oke, jadi bagaimana dalam proses metabolisme lipid ya di dalam tubuh kita ya? Karena air kan dia berfungsi sebagai alat transportasi saat nutrisi ya, dan jika lemak ini ditransportasi di dalam darah kita itu kan tidak larut ya. Jadi bagaimana cara melarutkannya itu dengan adanya zat-zat emulsifier ya. Jadi inilah fungsinya fosfolipid ya di dalam dalam melarutkan lipid di dalam tubuh kita ya. Jadi karena dia berfungsi sebagai agen emulsi. Selain itu juga fosfogliserida ini dia juga sebagai penyusun membran sel ya. Oke, jadi itu fungsi dari masing-masing lipid ya. Jadi artinya di sini jangan takut untuk makan lemak ya, karena lemak juga memiliki peranan penting ya, tetapi dalam konteksnya harus kita seimbangkan ya. Jadi jangan terlalu berlebihan dan jangan juga kurang ya, karena itu juga akan berdampak kepada proses metabolisme yang ada di dalam. Terus selain itu kan ada yang apalagi tuh, adik-adik pernah lihat ya kalau kalian potong ayam ya, itu kan ada yang berwarna hijau. Apa sih lagi namanya itu? Ibu lupa. Yang berwarna hijau itu cairan? Empedu, Ibu. Oh ya, cairan empedu. Oke. Jadi cairan empedu itu bukan hiasan ya di dalam saluran pencernaan ya, tapi dia memiliki peran penting dalam proses metabolisme ya. Jadi cairan empedu ini dia yang memiliki peranan penting dalam emulsifier ya, atau melarutkan lemak di dalam tubuh kita. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan nanti praktikumnya, mungkin kita praktikumnya bagaimana ya, terkait itu mungkin dalam bentuk video aja ya. Oke, Ibu lanjut ya. Jadi inilah struktur dari fosfolipid ya. Jadi bisa lihat. Jadi dia memiliki gugus fosfat ya. Oke, kemudian kita masuk ke lipid kompleks ya. Lipid ya, ini yang sangat berkaitan dalam penyakit jantung dan sebagainya ya. Peran dari lipid kompleksnya ini yang paling sangat
berperan ya. Oke, kita lihat ya. Lipid kompleks adalah kombinasi antara lipid dengan molekul lainnya. Jadi contoh penting dari lipid kompleks itu ada lipoprotein dan ada glikolipid ya. Lipoprotein adalah lipid yang berikatan dengan protein dan glikolipid adalah lipid yang berikatan dengan glikogen ya. Oke, kita masuk ke dalam lipoprotein ya. Lipoprotein ini merupakan gabungan antara lipid dengan protein ya. Jadi dari kata lipoprotein ya. Jadi lipid di sini berikatan dengan protein ya. Jadi lemak gabungan antara lemak dengan atau lipid dengan protein. Oke, ada 4 kelas mayor ya dalam lipoprotein plasma ya di dalam darah kita ya, itu terdiri atas kilomikron, KDL, FLDL dan LDL. Ini yang memiliki peranan penting ya terkait berapa kadar lemak di dalam darah kita ya. Oke, kita lihat perannya masing-masing ya. Oke, di sini kilomikron ya. Kilomikron dia berfungsi sebagai alat transportasi trigliserida dari usus ke jaringan lain kecuali ginjal ya. Jadi kilomikron ini dia sebagai alat transportasi, dia mengangkut trigliserida dari usus ke jaringan yang lain ya. Oke, terus FLDL atau very low density lipoprotein adalah mengikat trigliserida di dalam hati dan mengangkutnya menuju ke jaringan lemak. Jadi FLDL ini dia berfungsi sebagai alat transportasi atau mengikat trigliserida, kemudian masuk ke dalam jaringan lemaknya yang. Jadi dia ambil trigliserida di dalam hati, kemudian dia mengangkutnya menuju jaringan lemak. Jadi jika energi berlebih, peran dari FLDL ini ya dia ambil di dalam hati, kemudian dia simpan ke dalam jaringan lemak atau jaringan adiposa. Terus yang ketiga itu adalah LDL atau low density lipoprotein. Dia berperan mengangkut kolesterol ya, mengangkut kolesterol ke jaringan perifer atau jaringan pembuluh darah. Ya, jadi dia mengangkut ke jaringan perifer. Dan jika nilai LDL ini tinggi ya di dalam darah, itu artinya dia proses peran dari LDL-nya ini dia tidak berperan sebagaimana mestinya ya. Jadi makanya banyak ada yang menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah dan juga akan berdampak kepada penyakit jantung dan sebagainya ya, karena tersumbat di dalam jaringan pembuluh darahnya ya akibat akibat kolesterol yang banyak terdapat di dalam darah dan mengalami pengerasan dalam pembuluh darah. Oke. Tetapi ini semacam ada alarm ya. Jadi jika banyak apa istilahnya kolesterolnya ini banyak di dalam jaringan perifer, ini kayak semacam alarm ya. Dan HDL ini yang memiliki peranan ya. Jika kolesterol banyak di dalam jaringan perifer, maka HDL ini yang akan mengambil kolesterol yang terdapat di dalam plasma, kemudian dia bawa ke dalam ya. Dan jika kedua lipoprotein ini tidak memiliki peran yang atau melaksanakan tugasnya dan secara normal, itu akan berdampak ya munculnya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah dan juga akan berdampak kepada adanya penyakit jantung dan sebagainya. Jadi inilah peranan yang sangat pentingnya, tetapi kolesterol juga itu sangat dibutuhkan ya untuk pembentukan hormon, pembentukan hormon-hormon steroid ya, pada umumnya dibentuk dari kolesterol ya. Jadi kita juga tidak bisa tidak makan lipid ya, karena ada bagian dari lipid atau golongan dari lipid yang memiliki peranan dalam pembentukan hormon-hormon steroid ya. Jadi hormon steroid itu pada umumnya hormon steroid itu umumnya masuk dalam golongan-golongan hormon yang merupakan hormon-hormon reproduksi ya, yang merupakan hormon steroid ya, atau bagian dari hormon steroid.
Oke, jadi inilah ilustrasi dari 4 kelas besar dari lipoproteinnya. Jadi apa peran dari telomikron, apa peran dari FLDL, apa peran dari LDL, apa peran dari HDL ya. Jadi jika LDL itu mengangkut kolesterol yang terdapat di dalam hati menuju ke jaringan perifer, sedangkan HDL ini jika kolesterol berlebih di dalam darah, jadi dia akan ambil atau dia akan ikat, kemudian dia bawa kembali ke dalam hati ya, itu peranannya. Oke, terus golongan yang keempat dari asam lemak itu adalah lipid non gliserida ya. Jadi lipid non gliserida itu adalah lipid yang tidak mengandung gliserol ya. Jadi berbeda dengan asam lemak, berbeda dengan apalagi yang kedua gliserida. Dia pasti memiliki gliserol ya, sedangkan lipid non gliserida itu adalah lipid yang tidak mengandung gliserol ya. Terus jadi asam lemak bergabung dengan molekul non gliserol, contohnya adalah sphingolipid, steroid, kolesterol dan malam ya. Jadi sphingolipid, steroid, kolesterol dan malam merupakan contoh-contoh lipid non gliserida ya. Oke, kita lihat ya, sphingolipid ini adalah fosfolipid yang tidak diturunkan dari lemak, pada umumnya sebagai penyusun miselium serabut saraf ya. Dari kata sphingo itu adalah saraf ya, lipid itu adalah lipid ya. Jadi dia merupakan penyusun dalam selubung mielin serabut saraf ya. Pada manusia 25% dari lipid merupakan sphingolipid ya. Untuk struktur kimianya terlihat di dalam layar adik-adik ya. Jadi inilah susunan kimia atau struktur kimia dari sphingolipid ya. Oke, terus yang kedua adalah kolesterol ya. Selain fosfolipid, kolesterol merupakan jenis lipid yang menyusun membran plasma ya. Jadi kolesterol juga dia sebagai penyusun membran plasma dan juga menjadi bagian dari beberapa hormon ya. Tadi Ibu sudah sampaikan ya, jadi kolesterol itu sebagai pembentuk dari hormon-hormon steroid ya. Terus kolesterol berhubungan dengan pengerasan arteri. Jadi kolesterol berhubungan dengan pengerasan arteri. Jadi inilah peran dari 4 lipoprotein ya, 4 peran dari lipoprotein yang terdapat di dalam tubuh kita ya. Dalam hal ini timbul plak pada dinding arteri yang akan mengakibatkan peningkatan tekanan darah, terus penurunan kemampuan untuk meregang, pembentukan gumpalan dan menyebabkan infark miokard dan stroke ya. Oke, Ibu mohon izin ya, angkat telepon dulu. Mohon maaf Bu, mikrofonnya belum diaktifkan. Ya, Bu. Suaranya Oke. Oke, minta maaf ya, Dek. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam steroid ya. Jadi pada umumnya berapa hormon reproduksi itu umumnya merupakan golongan steroid ya, misalkan testosteron dan progesteron ya. Jadi pembentukan steroid ini, hormon steroid ini diperoleh dari proses metabolisme dari kolesterol ya. Oke, steroid lainnya adalah kortison. Hormon ini berhubungan dengan proses metabolisme karbohidrat. Jadi selain contoh dari hormon steroid lain itu adalah kortison, ini berhubungan dalam proses metabolisme karbohidrat, terus
Yang kedua adalah penanganan penyakit artritis, reumatoid, asma, gangguan pencernaan dan sebagainya ya. Jadi inilah beberapa contoh yang masuk dalam steroid ya. Jadi pada umumnya merupakan yang masuk dalam steroid itu adalah hormon-hormon reproduktif dan ada juga yang kortison ya. Kortison ini yang hormon yang berhubungan dengan proses metabolisme dalam karbohidrat. Dan sebenarnya nanti di dalam mata kuliah biokimia nanti di situ akan masuk dalam bagian peranan vitamin dan mineral ya dalam proses metabolisme dalam tubuh kita, dan juga apa peran dari hormon dan enzim ya, dalam proses metabolisme dalam tubuh kita ya. Nanti untuk selanjutnya kalau untuk kimia minimal adik-adik sudah mengenal terkait dengan senyawa organik ya, terus penulisan molekul, atom dan sebagainya ya. Dan nanti dilanjutkan terkait dengan proses biokimia atau mata kuliah biokimia, itu akan berkaitan dengan bagaimana proses metabolisme yang ada yang terjadi dalam tubuh kita ya, atau bio artinya makhluk hidup, dan kimia itu adalah reaksi-reaksi kimia ya. Jadi reaksi kimia yang terjadi dalam makhluk hidup ya. Oke, terus non gliserida lainnya itu ada malam atau lilin atau wax ya. Jadi biasa ini banyak dijual ya, banyak dijual ya. Atau kan kayak semacam lilin permainan ya. Itu merupakan malam atau masuk dalam golongan non gliserida ya. Malam tidak dilarut di dalam air dan sulit dihidrolisis. Malam sering digunakan sebagai lapisan pelindung untuk kulit, rambut, dan lain-lain. Malam merupakan ester antara asam lemak dengan alkohol rantai panjang. Jadi dia merupakan gabungan antara asam lemak dengan alkohol ya. Oke, terus selanjutnya klasifikasi lipid itu ada lagi berdasarkan senyawa hasil hidrolisis dibagi atas 3 ya. Jadi ada lipid sederhana, terus lipid campuran, dan derivat lipid ya. Nanti adik-adik pelajari kembali ya. Terus klasifikasi lipid berdasarkan sumbernya itu ada dari nabati dan dari hewani ya. Terus fungsi biologisnya dia sebagai simpanan, itu contohnya adalah trigliserida ya. Simpanan energi maksudnya di sini adalah dalam bentuk trigliserida. Dan jika energi tak berlebih ya, jika kita banyak mengkonsumsi produk-produk hewani kan pasti banyak mengandung energi dalam bentuk lipid ya, itu akan disimpan di dalam tubuh kita itu dalam bentuk trigliserida. Terus dia berfungsi sebagai struktural membran sel, itu contohnya adalah fosfolipid dan kolesterol ya. Jadi ini adalah klasifikasi lipid berdasarkan fungsi biologisnya. Oke. Nanti adik-adik sendiri lihat ya. Kalau yang slide-slide selanjutnya itu akan diuraikan ya satu-satu ya terkait apa itu lipid sederhana, apa lipid campuran, dan apa derivat lipid ya. Dan adik-adik bisa baca sendiri di sini ya. Ibu langsung saja terkait dengan sifat-sifat kimia lipid ya. Oke, sifat-sifat kimia lipid di sini adalah tidak larut dalam air karena adanya asam lemak berantai karbon panjang dan tidak adanya gugus polar ya. Jadi inilah makanya lemak atau lipid, atau misalkan sebagai contoh yang bisa adik-adik lihat, minyak kelapa adik-adik campur dengan air pasti tidak akan larut ya, tetapi dia akan larut jika ada semacam zat emulsifier. Zat emulsifier yang umumnya ya yang ada di dalam tubuh kita itu yang memiliki peranan sebagai zat emulsifier adalah cairan empedu ya. Jadi cairan empedu itu yang sangat berperan penting dalam proses metabolisme lipid di dalam tubuh kita. Terus yang kedua, viskositas meningkat dengan meningkatnya rantai karbonnya. Jadi viskositas atau istilahnya kekentalannya akan meningkat itu berkaitan dengan berapa banyak rantai karbonnya. Terus berkurang dengan meningkatnya suhu dan titik jenuhnya
tidak jenuhnya adalah rantai karbon ya. Terus yang ketiga adalah berat jenisnya lebih tinggi untuk trigliserida dengan berat molekul rendah dan tidak jenuh. Berat jenis menurun dengan bertambahnya suhu karena lipid, minyak, dan lemak merupakan campuran dari trigliserida ya, sehingga makin pendek rantai asam lemak makin rendah titik cairnya. Jadi jika artinya jika jumlah atom karbonnya sedikit ya, itu pasti titik cairnya akan lebih rendah dibandingkan dengan rantai atau asam lemak yang memiliki jumlah karbon yang lebih banyak ya. Oke, terus lanjutan lagi ya. Jadi sifat kimia lipid itu adalah yang pertama adalah hidrolisis, terus yang kedua adalah oksidasi, yang ketiga adalah antioksidan, dan yang keempat adalah hidrogenasi ya. Oke, kita lihat satu-satu ya. Hidrolisis dari kata lisis, hidro itu air. Jadi lipid kalau dimasak menghasilkan gliserol dan sabun. Pada lipase lemak dihidrolisis menghasilkan campuran mono dan gliserida. Nah, asam-asam lemak bebas ya. Artinya dari sifat kimia dari lipid itu adalah hidrolisis adalah proses pemecahannya. Jadi proses pemisahannya. Jadi lipid jika dimasak akan terpecah ya, terjadi proses yang namanya hidrolisis, dia akan membentuk gliserol dengan sabun ya. Terus yang kedua sifat kimia lipidnya yang selanjutnya adalah terjadi oksidasi ya. Jadi makanya biasa untuk produk-produk makanan yang memiliki kandungan lemak tinggi dan jika terjadi proses oksidasi maka itu yang biasa menyebabkan bau tengik dan lain sebagainya, itu sebagai dampak dari adanya proses oksidasi ya. Jadi makanya untuk produk-produk yang memiliki kandungan lemak tinggi pada umumnya lebih rentan terjadi proses oksidasi atau yang akan menyebabkan terjadinya off-flavor ya atau kepenyikannya. Pada umumnya biasa itu untuk limbah yang bungkil kedelai, bungkil kacang tanah, itu biasa dalam penyusunan transum harus dalam jumlah batasan yang sedikit ya, karena itu lagi ya, kembali lagi bahwa untuk produk-produk yang memiliki kandungan lemak tinggi bisa memungkinkan terjadinya proses oksidasi ya. Jadi proses oksidasi ini yang akan menyebabkan terjadinya off-flavor ya. Nah, yang di sini ada yang pernyataannya di sini ya. Jadi oksidasi dari asam lemak menghasilkan keton-keton dengan rasa manis dan bau keras ya, yang disebut dengan ketinggian. Jadi ini yang sangat perlu diperhatikan terkait dengan pengolahan pakan dan pengolahan pangan lainnya ya, terkait produk-produk yang memiliki kandungan lemak tinggi. Terus yang ketiga, dia memiliki sifat sebagai antioksidan ya. Jadi di alam terdapat beberapa senyawa yang mempertinggi ketahanan lemak pada oksidasi ya, seperti fenol ya. Oke, yang memiliki peranan sebagai antioksidan ya, karena dia ada sifatnya terjadi proses oksidasi, maka perlu adanya antioksidan ya. Jadi antioksidan ini dia memiliki peranan penting untuk mencegah atau terjadinya proses oksidasi ya. Jadi umumnya banyak terdapat di alam, itu dalam bentuk fenol, finon, vitamin E dan asam galat ya. Jadi biasa kalau untuk mencegah penuaan dini, biasa banyak orang yang mengkonsumsi vitamin E atau makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin E seperti kacang-kacangan ya. Itu untuk mencegah terjadinya proses oksidasi atau penuaan. Terus yang sifat yang selanjutnya adalah hidrogenasi ya. Oke, hidrogen dapat ditambahkan pada ikatan rangkap asam lemak jenuh membentuk asam lemak jenuh lainnya ya. Jadi tadi kita sudah terkait dengan gliserida itu terdiri atas asam lemak dengan gliserol ya. Jadi untuk menyatukan ikatan rangkap dari asam lemak jenuh ini yang terjadi yang namanya pembentukan ikatan hidrogen atau proses hidrogenasi ya. Jadi untuk yang ditambahkan dalam ikatan-ikatan rangkap pada asam lemak jenuh ya.
untuk materi Ibu terkait lipid, Ibu sudah sampaikan dan adik-adik bisa baca kembali ya. Jadi materi Ibu itu sudah saya sematkan di e-learning. Terus jangan lupa untuk mengisi presensinya dan untuk terkait tugas yang pertama itu Ibu sudah sematkannya di minggu ke-12 ya. Oke, sebelum Ibu akhiri ya, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan lipid ataukah terkait dengan materi-materi sebelumnya. Oke, saya persilahkan bagi adik-adik yang ingin menanyakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, Dimas, boleh? Oke, baik Bu. Saya mau tanya tentang HDL, Bu, atau High Density Lipoprotein. Iya. Nah, HDL ini kan berfungsi untuk mencegah terjadinya ateroma atau penyempitan pembuluh darah akibat lemak. Nah, apakah semakin sedikit kadar HDL di dalam tubuh kita itu akan semakin baik bagi tubuh kita? Oke, terima kasih. Masih ada lagi, Dimas? Sudah, Bu. Oke, tadi temannya menanyakan ya peran dari HDL. Jika semakin tinggi kadar HDL di dalam darah, apakah semakin baik atau tidak? Oke. Ada yang bisa bantu jawab pertanyaan dari Dimas? Ada yang bisa bantu? Oke, ada yang bisa bantu jawab? Oke. Tadi Ibu sudah menyampaikannya, jadi peranan dari lipoprotein ini sangat berkaitan ya, terkait berapa kadar kolesterol, berapa kadar triglycerida di dalam tubuh kita ya. Oke, yang menyangkut yang menyangkut terkait dengan apa sih peranan dari HDL ya. Jadi HDL ini sebenarnya kayak semacam alarm ya. Jadi dia akan berfungsi ya, dia akan mulai aktivitasnya jika ada semacam alarm ya. Jadi misalkan di dalam jaringan perifer atau pembuluh darah itu kandungan kolesterolnya tinggi ya. Jadi makanya kalau jika kandungan kolesterol mencapai titik melebihi batas di dalam tubuh kita, itu gini, dia akan langsung mengangkut ya kolesterol itu dari jaringan perifer kemudian dibawa kembali ke hati ya. Oke, dan berapa sih standar normal ya untuk manusia untuk kadar HDL itu normalnya 60 ya, 60 mg densiliter ya. Jadi itu artinya begini. Sebenarnya kalau mau dibilang semakin banyak juga tidak juga ya. Artinya ini yang menjadi tolak ukur ya. Jadi berapa standar normal kadar HDL di dalam darah kita ya. Jadi dalam aturan ya, di dalam berapa referensi ya, kadar HDL di dalam darah kita itu minimal ya, itu sekitar 60 mg per desiliter ya. Oke, dan ini juga akan berkaitan ya, berapa kadar kolesterol yang berapa kadar LDL di dalam darah kita juga ya. Jadi itu harus seimbang ya, antara berapa kadar LDL dan berapa kadar HDL ya.
Dan untuk dari kadar LDL ya, itu yang standar dalam normal di dalam tubuh kita itu antara sekitar 100 sampai 129 mg per desiliter ya. Oke, jadi ada standar normalnya ya, Dimas ya. Jadi sebenarnya tidak boleh juga terlalu banyak ya kadar HDL, tetapi HDL ini akan memiliki peran banyak ya jika kadar kolesterol di dalam jaringan perifer ini tinggi ya. Jadi nanti kalau adik-adik misalkan dalam mengukur ya, itu pasti harus yang diminta ya, berapa kadar kolesterol, berapa kadar HDL, dan berapa kadar LDL di dalam darah kita ya, supaya kita bisa menyimpulkan ya, kolesterolnya normal ya, LDL-nya kurang, dan LDL-nya tinggi tetapi HDL-nya rendah ya, itu bisa dilihat ya, ini yang akan berdampak proses metabolisme yang ada di dalam tubuh kita tidak akan berjalan secara normal ya. Jadi itu yang akan berdampak timbulnya penyakit pengerasan plak ya, apakah penyumbatan pembuluh darah, dan secara tidak langsung kalau penyumbatan pembuluh darah kerja jantung juga akan semakin meningkat ya, kerja jantung semakin meningkat ya, karena memompa ya, karena adanya penyempitan ini, itu juga yang akan berdampak jantung yang biasa ada istilahnya karena kerjanya semakin keras, itu artinya ada jantung yang membengkak dan sebagainya. Oke, jadi nanti biasa ada riset-riset yang berkaitan efek dari pemberian makanan yang memiliki kandungan lemak tinggi terkait dengan jantung ya, organ jantungnya apakah terjadi pembengkakan atau sebagainya. Kalau dia semakin jantungnya membengkak, artinya aktivitas kerja dari jantung itu semakin meningkat. Ya, kenapa bisa meningkat? Meningkat itu karena disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah ya. Jadi kalau penyumbatan pembuluh darah, otomatis jantung untuk mengedarkan oksigen di dalam seluruh tubuh kita itu bekerja keras ya untuk memompa darah ya, karena menyumbat itu yang makanya dia bekerja dengan keras ya untuk memompa darah, dan itu secara tidak langsung yang akan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Terus yang kedua, karena aktivitas jantung semakin meningkat, itu bisa menyebabkan jantung meningkat dan sebagainya. Jadi bisa dipahami ya, Mas. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang ada batas normalnya ya, berapa kadar LDL dan berapa kadar HDL dan berapa kadar kolesterol di dalam darah kita ya. Dan jika dari kadar ketiga atau keempat lipoprotein ini normal di dalam darah kita, itu akan proses metabolisme yang terjadi dalam kita itu akan secara normal juga ya. Tapi kalau ada satu yang bermasalah, itu akan berdampak pada proses metabolisme dalam tubuh kita. Oke, baik manusia maupun pada hewan ya. Nanti adik-adik akan pelajari mata kuliah selanjutnya ya, terkait dengan biokimia, itu bagaimana proses reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh, apa yang terjadi dan sebagainya. Jadi masing-masing memiliki peranan masing-masing ya. Oke. Bisa dipahami nih, Mas? Bisa, Bu. Oke ya. Oke, ada yang lain? Saya Ibu. Oke. Saya mau bertanya Ibu, apakah benar dengan menghirup H2S dosis rendah pada kentut dapat mencegah diabetes dan penyakit jantung? Hidrogen sulfida itu, menghirup hidrogen sulfida. Oke. Terima kasih Ibu. Ya. Oke, itu pertanyaan temannya ya. Bagaimana jika kita menghirup H2S ya, hidrogen sulfida ya, terkait dengan penyakit jantung ya. Coba mari penyakit jantung ya. Oke. Ada yang Ya, bisa Ibu. ada yang bisa bantu jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Coba Dimas, siapa tahu bisa bantu jawab dulu ya.
Apakah dengan menghirup H2S memberikan mencegah ya Marini ya, mencegah penyakit jantung ya? Dengan menghirup H2S dosis rendah pada kentut dapat mencegah penyakit jantung. Apakah benar? Oh ya, apakah benar ya? Oke. Oke, ada yang bisa bantu jawab? Oke, sebenarnya saya belum ada riset ya terkait hal itu, tetapi secara ilmiah mungkin Ibu akan memberikan gambaran ya terkait sebenarnya kentut itu juga atau hidrogen sulfida itu merupakan apa istilahnya limbah dalam proses metabolisme di dalam tubuh kita, limbah. Dan sebenarnya kan kita kalaupun menghirup hidrogen sulfida dalam bentuk rendah, ya itu sebenarnya kita tidak bisa ukur apakah rendah atau tidak ya. Tetapi kalau memang ada riset yang menyatakan bahwa dalam menghirup kentut ya atau hidrogen sulfida bisa mencegah terjadinya penyakit jantung dan sebagainya, mungkin itu ada beberapa riset yang ya sudah penelitian, tetapi kalau Ibu belum pernah ya membaca terkait riset tersebut ya. Jadi dan pernyataan-pernyataan itu juga sebenarnya tidak bisa kita serap secara langsung ya, apalagi kalau sumber referensinya itu dari sumber referensi yang dari blog ya, dari HTML ya, itu karena secara ilmiah itu tidak bisa diakui kebenarannya ya, kecuali kalau referensinya itu kita baca dari beberapa jurnal ya, itu yang bisa kita yakini memang kebenarannya. Tapi kalau terkait hal tersebut, misalkan referensi yang dari HTML, blog dan lain sebagainya, itu masih diragukan kebenarannya ya. Dan mungkin secara logika ya saja, karena kentut itu merupakan bagian dari limbah proses metabolisme ya. Jadi dari proses metabolisme yang dihasilkan itu adalah energi yang pertama yang digunakan oleh tubuh kita. Selain energi tersebut ada limbahnya. Limbahnya itu yang harus kita keluarkan di dalam tubuh kita. Karena kalau tidak dikeluarkan di dalam tubuh kita itu akan berdampak berbahaya di dalam tubuh kita ya, bersifat racun. Ya, misalkan kentut juga itu merupakan hasil dari proses limbah dari proses metabolisme ya, dalam bentuk gas. Gas ini yang harus dikeluarkan dalam tubuh kita. Terus yang kedua adalah keringat ya. Keringat itu juga merupakan bagian dari proses metabolisme ya. Limbah dari proses hasil dari proses metabolisme ya, hasil sisa. Terus yang ketiga adalah, dan jika adik-adik sudah makan pasti akan merasa panas di dalam tubuhnya. Ya, itu merupakan proses metabolisme yang ada di dalam tubuh kita itu proses ya, selain dari limbah yang dikeluarkan di dalam bentuk feses, dikeluarkan dalam bentuk urin, itu merupakan hasil-hasil dalam proses metabolisme ya. Jadi banyak limbah yang proses dikeluarkan di dalam tubuh kita, dan itu harus dikeluarkan ya, karena kalau tidak dikeluarkan itu akan menyebabkan racun di dalam tubuh kita. Oke, kalau secara logika seperti itu ya, Martini ya, saya tidak bisa menjawab secara pasti apa betul tidak dengan menghirup hidrogen sulfida atau gas dari pembuangan metabolisme itu. Ibu, boleh saya menambahkan sedikit? Oh ya, boleh. Dimas? Ini bagi menurut saya dengan menghirup gas hidrogen sulfida itu kan untuk mengobati penyakit kronis itu kan belum ada riset atau belum ada penelitian lebih lanjut. Nah, kalau untuk mengurangi resiko terserang penyakit kronis itu mungkin bisa, karena sifat dari hidrogen sulfida ini kan dia itu dapat melonggarkan jaringan pembuluh darah dan juga itu meningkatkan kelenturan pembuluh darah arteri dalam vena. Nah, kita tahu sendiri bahwa penyakit stroke atau jantung itu kadang-kadang disebabkan oleh
penyumbatan pembuluh darah. Nah, jadi mungkin dengan menghirup gas hidrogen sulfida itu mungkin bisa dapat melonggarkan kelenturan pembuluh darah dari arteri vena tersebut, Bu. Kalau untuk menyembuhkan itu belum ada riset atau belum ada penelitian. Seperti itu kalau yang dari saya pahami, yang dari saya tahu. Oke, ya terima kasih Dimas. Ya, jadi sebenarnya ada beberapa sisi gambaran ya. Ada hidrogen sulfida, tetapi pada umumnya kita tidak bisa mengontrol juga ya berapa banyak gas hidrogen sulfida yang kita hirup ya. Tapi kalau dalam jumlah yang banyak itu yang bisa menyebabkan keracunan pada tubuh kita. Nah, itu yang mungkin Marini harus perhatikan. Jadi jangan juga sering mencium bau itu juga ya, karena itu juga bersifat racun ya, karena gas itu merupakan limbah dari proses pengolahan metabolisme ya di dalam tubuh kita, dan itu harus dikeluarkan di dalam tubuh kita ya, karena itu akan menyebabkan racun bagi tubuh kita. Ya, bisa dipahami ya Marini ya. Bisa Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih Dimas. Ya. Oke, ada yang lain lagi? Oke, masih ada lagi? Oke, Ibu cek ya frekuensinya. Ibu. Ya. Ibu saya mau bertanya satu kali Ibu. Boleh. Ibu, saya mau tanya, Ibu. Oke, boleh. Ibu, kalau alkohol dengan minyak bisa bersatu. Kalau bensin sama alkohol yang sama-sama bisa mudah terbakar, apakah bisa bersatu? Oke. Ada yang bisa bantu jawab? Terus yang Alessandro, apa yang mau ditanyakan? Alessandro, boleh? Ibu, saya mau tanya, Ibu. Ya. Pertanyaannya, mengapa lemak tidak jenuh lebih cepat teroksidasi daripada lemak jenuh, Ibu? Oke. Terima kasih, Ibu. Ya. Oke, tadi pertanyaan Marini terkait alkohol bisa larut dengan air ya, itu ya tadinya. Alkohol dengan Apa? sedang kalau alkohol sama minyak tidak bersatu, Kak Ibu. Kalau alkohol sama minyak bisa bersatu. Kalau alkohol sama bensin yang mudah terbakar, apakah bisa bersatu? Oke, ya bisa saya pahami ya. Jadi kan lemak atau lipid kan itu sebenarnya dia tidak bisa larut dalam pelarut air ya, tapi dia larut dalam pelarut organik ya. Jadi salah satu contoh dari pelarut organik adalah alkohol ya. Alkohol kan masuk dalam bagian gliserol ya. Jadi alkohol itu dia juga sebagai zat emulsifier ya. Jadi makanya minyak itu dapat bersatu. Terus terkait yang pertanyaan kedua terkait alkohol dengan bensin ya. Bensin. Oke. Terkait dengan itu sebenarnya kan kedua zat itu mudah terbakar ya, dan jika kalau disatukan pasti akan berdampak hal yang lebih berbahaya ya. Jadi kalau kita untuk berkaitan dengan kimia ya, apalagi yang kimia yang memang sifatnya mudah terbakar, itu jangan sama sekali melakukan eksperimen seperti itu ya. Jadi nanti biasa ada standar-standar lab ya,
standar-standar lab itu di dalam larutan itu sudah dikasih tanda ya, jadi saat ini sudah terbakar, saat ini sangat berbahaya, saat ini keras, dan kita perlu harus hati-hati dalam penggunaannya ya. Jadi makanya dalam masuk ke dalam laboratorium itu ada kaidah-kaidah tertentu ya, misalkan menggunakan pengaman dan sebagainya ya, dan itu yang sangat harus diperhatikan ya terkait dengan bahan-bahan atau larutan yang mudah terbakar ya. Jangan sama sekali menyatukan larutan yang sama-sama memiliki sifat yang mudah terbakar ya. Itu tidak boleh sama sekali ya. Terus terkait juga dengan larutan-larutan asam pekat ya, itu harus hati-hati ya. Makanya saya sempat juga ya untuk lab kimia itu lab kimia itu biasa kita harus hati-hati ya masuk ya. Jadi pernah juga karena kita bermain dengan asam pekat ya, itu buku saya sampai meleleh ya. Jadi kita bayangkan saja ya, buku saja bisa meleleh, bagaimana tangan kita ya. Jadi kita harus hati-hati dalam penggunaan larutan-larutan ya, dan masing-masing larutan tersebut itu istilahnya tidak boleh kita melakukan eksperimen-eksperimen yang bagaimana ini ya, terutama untuk zat-zat yang atau larutan yang mudah terbakar ya. Oke, bisa dipahami Mari? Oke, terus yang tadi yang Alessandro, apa lagi tadi pertanyaannya? Bisa Ibu. Jadi kesimpulannya tidak aman kan Ibu? Iya, Oke, yang Alessandro apa tadi pertanyaannya? Asam lemak jenuh yang gini ya, mudah teroksidasi ya. Oke, kita di sini ya asam lemak jenuh dengan tak jenuh ya. Asam lemak jenuh dengan tak jenuh itu berkaitan dengan ada tidaknya ikatan rangkap ya. Dari pertanyaan temannya tadi itu yang bertanya terkait bahwa kenapa ya asam lemak tak jenuh itu mudah teroksidasi ya dibandingkan dengan asam lemak jenuh ya. Oke, di sini bisa kita simpulkan ya bahwa asam lemak tidak jenuh itu asam lemaknya akan semakin cepat teroksidasi ya, berbeda dengan asam lemak jenuh ya. Oke, ini terkait dengan lemak tidak jenuh itu lebih cepat teroksidasi dibandingkan lemak jenuh karena terdapatnya ikatan rangkap ya. Jadi itu berkaitan dengan ikatan rangkapnya ya. Jadi kalau tingkat kecepatan teroksidasi itu disebabkan adanya ikatan rangkapnya. Jadi semakin cepat ikatan, semakin banyak ikatan rangkapnya juga akan semakin cepat terjadinya oksidasi ya. Dan itu yang membedakan antara asam lemak jenuh dengan tidak jenuh ya. Jadi pertanyaan temannya, kenapa asam lemak tidak jenuh itu lebih mudah teroksidasi dibandingkan dengan asam lemak jenuh ya. Itu berkaitan dengan adanya ikatan rangkap ya. Jadi kalau asam lemak tak jenuh kan ada ikatan rangkap ya. Jadi itu yang akan berdampak terkait dengan proses atau sifat dari oksidasinya itu semakin tinggi ya. Oke, terus selain itu asam lemak tidak jenuh lebih reaktif terjadinya proses oksidasi ya. Oke. Jadi itu ya. Oke, jadi itu yang menyebabkan asam lemak tidak jenuh itu memiliki sifat teroksidasi lebih tinggi dibandingkan dengan asam lemak jenuh karena
karena dia lebih reaktif karena adanya ikatan wakafnya ya. Oke. Bisa dipahami? Yang bertanya siapa tadi? Bisa Ibu. Oh ya. Bisa dimengerti Alessandro? Bisa Ibu. Oke ya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, tugasnya dikerjakan ya. Lihat petunjuk dari tugasnya. Ibu tidak mau tahu lagi ya jika misalnya ada yang terlambat waktu tugas dan lain sebagainya ya, karena kalau adik-adik mengirimkan lewat WA, saya belum tentu bisa mengecek lagi ya WA kalian. Jangan sampai tidak terekor ya dalam penilaiannya ya. Jadi usahakan tugasnya itu dimasukkan di dalam database. Oke, terus nanti minggu depan kan tidak ada pikon ya, jadi ibu memanfaatkan untuk adik-adik mengerjakan kuis ya. Jadi kuis dalam pertemuan ibu dari minggu 9 sampai 16 itu ada 2 tugas dan ada 2 kali kuis ya. Jadi nanti di minggu ke-13 itu ada kuis, adik-adik kerjakan ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akhiri perkuliahan ini. Terima kasih adik-adik atas partisipasi adik-adik untuk mengikuti perkuliahan hari ini, dan jangan lupa untuk mengisi presensinya. Oke, atau mungkin saya mau cek lagi ya. Saya share dulu ya. Sebelum ibu tutup, sebenarnya saya mau kenal-kenal kalian juga ya, dari segi nama, dari segi wajah juga ya. Oke. Saya tutup dulu. Ibu share screen dulu ya. Oke, adik-adik sudah lihat ya? Oke. Oke, yang mengisi presensi 36 orang ya, dari 41 orang. Brigita ada? Brigita? Ada ya. Antonius? Hadir Ibu. Oke. Antonius Klau? Hadir Ibu. Oke. Aryo Dirhadi? Aryo? Tidak ada ya. Hadir. Oh, hadir ya. Oke. Kolumba Saina? Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Ya. Dimas Cahyo? Ada, Bu. Joel Pratama? Ada Ibu. Justin Gilbert? Justin Gilbert? Nggak ada ya. Marni Yanti Setia? Nggak ada juga. Hadir. Oh, hadir. Ovi Triposa? Hadir, Bu. Penina? Penina Martiana? Penina? Nggak ada ya. Gabriela? Hadir, Bu. Adriana? Hadir, Ibu. Adrianus? Aprila? Nggak ada ya. Aprila nggak ada ya. Alexius? Alexius? Nggak ada. Alessandro?
Alessandro? Nggak ada juga. Aprianti? Ada Ibu. Carolina? Hadir Ibu. Cornelis? Hadir Ibu. Destiana? Hadir Bu. Diana? Diana? Nggak ada. Erna? Erna? Hadir Ibu. Eufemia, ya. Eufemia Bahut? Ada? Hadir Bu. Hadir Bu. Oke. Eugenia? Hadir Ibu. Egidius? Valencia? Hadir Bu. Gary Krisno? Hadir Ibu. Kelvin Alberto? Hadir Ibu. Maria Angelina? Hadir Ibu. Maria Ratna? Hadir Ibu. Marini Ratu? Hadir Bu. Putri Asrianti? Putri Asrianti? Nggak ada ya. Radenta? Hadir Bu. Skolastika? Hadir Bu. Soselina? Hadir Bu. Stephen? Nggak ada. Stephen ada? Hadir Bu. Oh, ya. Teresia? Hadir Bu. Terianus? Ada Ibu. Johanna? Hadir Ibu. Yohanes? Yohanes? Nggak ada ya? Oke. Tapi dia bukan ibu mengisi apa? Saya mengecek kalian satu-satu ya, tapi ibu perkenalan aja ya, supaya ibu bisa mengingat. Oke, kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan, ibu akhiri perkuliahan ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Tugasnya dikumpul di lewat link, dan untuk minggu ke-13 kita akan ada kuis. Materinya terkait materi minggu ke-9 sampai minggu ke-11 ya. Kalau tidak ada, ibu akhiri perkuliahan hari ini dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasi Anda mengikuti perkuliahan hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Terima kasih. Banyak Ibu. Selamat siang siang. Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Selamat siang Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Oke, Ibu akhiri ya perkuliahannya. Selamat siang Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya.